kita lenturkan seperti ini. Kita pijat-pijat. Untuk pemijatan tidak satu titik. Dengan demikian cabang menjadi lentur, tidak mudah patah di saat membawa beban buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sanitani dan petani jeruk dimanapun berada, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan waktu dan kesempatan pada kita semua, sehingga kita masih bisa ketemu lagi di channel ini untuk selalu belajar dan berbagi pengalaman di dalam cara merawat tanaman jeruk. Sahabat tani semuanya, kalau pada video yang lalu di lahan ini kita pernah ngobrol atau berbincang-bincang pada salah satu sahabat tani kita yang datang langsung ke kebun yang membahas tentang pelengkungan pada tanaman jeruk. Pada video kali ini kami akan mencoba mengulas kembali secara lebih detail tentang pelengkungan tersebut. Apa alasan melakukan pelengkungan, kemudian apa manfaat serta tujuannya, dan bagian-bagian mana yang akan kita lakukan pelengkungan, serta bagaimana cara melakukan pelengkungan tanaman jeruk tersebut. Ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang sudah kami bagikan ini bisa bermanfaat. Sahabat tani semuanya, bentuk tanaman jeruk yang baik yaitu tanaman yang mempunyai postur pendek, rimbun, dan bercabang banyak. Dengan bentuk tanaman tersebut, produksi tanaman lebih banyak, kemudian tanaman lebih sehat, serta mudah di dalam perawatannya, terutama di saat melakukan penyebrairan pestisida. Dengan pertimbangan tersebut, itulah alasan kami melakukan pelengkungan pada tanaman jeruk ini. Kemudian, apa manfaat serta tujuan dari pelengkungan? Ada beberapa manfaat di dalam kita melakukan pelengkungan, di antaranya yaitu membentuk postur tanaman seperti yang tersebut di depan tadi. Kemudian mengarahkan cabang-cabang supaya tidak bertumpukan dan juga supaya lentur ketika membawa beban buah, cabang-cabang tersebut tidak mengalami patah. Ini kan lentur nih. Kalau tidak kita lakukan pelengkungan, tentunya cabang ini sudah bertumpukan. Dan kalau beban buah terlalu banyak, nanti ada angin yang kencang, maka bisa patah. Manfaat lain dari pelengkungan yaitu memudahkan kita di dalam melakukan penyebrairan dengan bentuk yang pendek. Ketika kita mengaplikasikan pestisida, maka pestisida bisa cepat merata pada setiap bagian tanaman. Tentunya tanaman akan lebih sehat. Selanjutnya, tujuan dari pelengkungan yang lain, khususnya pada tanaman muda, mempercepat proses awal produksinya, dan pada tanaman dewasa akan
merangsang proses di dalam menghasilkan bunga, sehingga produksi buah pada tanaman jeruk kita akan lebih lebat atau lebih banyak. Kemudian bagian cabang mana yang akan kita lakukan pelengkungan? Melihat dari tujuan tersebut, tentunya tidak semua cabang yang akan kita lakukan pelengkungan. Hanya cabang-cabang yang pertumbuhannya dominan atau menjulur ke atas yang akan kita lakukan pelengkungan. Contohnya seperti ini. Ini cabang yang pertumbuhannya terus menjulur ke atas. Kalau kita tidak lakukan pelengkungan, di saat nanti tanaman ini membawa buah, maka arah rebahnya atau jatuhnya cabang ini tidak beraturan. Dikhawatirkan nanti cabang akan saling bertumbukan, yang bisa memicu beberapa penyakit yang disebabkan oleh jamur atau patogen. Contohnya seperti ini. Kita lakukan, kita arahkan cabang-cabang tersebut ke arah luar, samping, seperti ini. Silakan pelengkungan. Ada yang arah ke sana, kita arahkan lagi sebelah ke sini. Kemudian yang ini bisa di zoom, Mas. Nah, kita arahkan. Hati-hati supaya cabangnya tidak pecah. Kemudian cabang yang ini kan pertumbuhannya menjulur ke atas ini, apalagi sudah berbuah. Kalau tidak kita arahkan seperti ini, maka cabang-cabang tersebut akan bertumbukan. Kita lenturkan. Setelah cabang-cabang ini kita lakukan pelengkungan, maka cabang ini akan elastis seperti ini. Nah, di saat nanti beban buah ini sudah berat, maka cabang tidak akan patah. Seperti ini kan karena posisinya di atas, penyeprairan tidak rata, maka muncul beberapa serangan penyakit seperti ini. Nah, ini bukti bahwa kalau kita tidak lakukan pelengkungan, maka tanaman atau buah yang dihasilkan kurang sehat. Karena penyepraiannya tidak bisa merata pada setiap bagian tanaman. Kemudian kapan kita bisa melakukan pelengkungan? Sahabat tani semuanya, kita bisa mulai melakukan pelengkungan di saat tanaman masih muda, kurang lebih usia 1,5 sampai dengan 2 tahun. Supaya tanaman bisa lebih cepat terbentuk dan tanaman lebih cepat rimbun. Kemudian waktu yang tepat atau yang terbaik yaitu di saat akhir musim kemarau, yang mana pada saat itu cabang-cabang atau ranting pada tanaman jeruk kita dalam kondisi yang lentur, sehingga memperkecil risiko banyaknya cabang-cabang yang patah atau yang rusak. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan pelengkungan? Nah, sahabat tani semuanya, kali ini kami akan mencoba mencontohkan bagaimana cara melakukan pelengkungan pada tanaman jeruk. Untuk yang pertama, tentunya kita harus menyiapkan peralatannya, di antaranya tali rafia, atau mungkin sahabat tani semua yang mau menggunakan tali yang lain silahkan. Untuk selanjutnya, tali yang sudah kita potong sesuai dengan ukuran yang akan dibutuhkan, kita ikatkan pada batang utama pada tanaman jeruk kita seperti ini. Atau sahabat tani bisa menggunakan beberapa pasak yang kita tancapkan pada tanah untuk menarik tali yang sudah kita ikatkan pada cabang yang kita lakukan pelengkungan. Untuk
cara kami pribadi di dalam melakukan pelengkungan pada tanaman jeruk yang ada di lahan kami tidak melakukan pemasangan pasak-pasak tersebut karena selain menyulitkan kita di dalam melakukan kegiatan, di dalam perawatannya tentunya akan menambah pembiayaan di dalam pembuatan pasak-pasak yang dimaksud. Kemudian salah satu dari tali rafia kita tarik ke atas yang fungsinya untuk mengikat cabang yang dilengkungkan supaya cabang tersebut sesuai dengan yang kita arahkan. Untuk cabang yang akan kita lakukan pelengkungan, seperti keterangan di depan tadi, cabang yang pertumbuhannya menjulur ke atas atau yang pertumbuhannya dominan ke atas. Seperti contoh ini. Kita pilih cabang yang pertumbuhannya ke atas tersebut. Untuk selanjutnya kita lenturkan dulu cabang yang akan kita lakukan pelenturan dengan menarik-narik cabang tersebut. Lakukan secara pelan-pelan supaya tidak patah. Selanjutnya, cabang yang sudah kita lengkungkan seperti ini, kita ikat sesuai dengan arah yang sudah kita atur. Ikat seperti ini dengan sudut kurang lebih 90 derajat, atau intinya bisa terbuka sehingga sinar matahari bisa masuk ke bagian tengah tanaman dan tanaman tentunya akan lebih sehat. Kita lakukan ikat seperti ini. Nah, sahabat tani semuanya, setelah cabang kita lakukan pelenturan seperti ini, pada titik patahnya cabang di sini 2-3 minggu kemudian akan muncul tunas-tunas yang baru. Nah, tunas-tunas itulah yang nanti akan menggantikan percabangan yang terlalu menjulur ini. Setelah tunas-tunas ini muncul, tunas ini menua dan buah yang ada di cabang lama ini sudah mulai bisa kita panen. Kita lakukan pemangkasan pada titik sebelah sini sehingga cabang ini yang kita pertahankan, kemudian cabang ini kita potong sehingga akan menghasilkan tanaman yang rimbun dan pendek. Kita atur arah cabang yang kita lakukan pelengkungan supaya tidak saling bertumpukan seperti ini. Dengan demikian sinar matahari bisa masuk ke dalam bagian tanaman, kemudian sirkulasi udara juga lancar yang mengurangi tingkat kelembapan udara di sekitar pohon.
Nah, inilah sahabat tani contoh cabang tanaman jeruk yang sudah kita lakukan pelengkungan. Kita bagi arah percabangannya seperti ini, sehingga dengan kita lakukan pelengkungan cabang seperti ini, maka sinar matahari bisa menembus ke bagian tengah tanaman. Tentunya tanaman lebih sehat ya sahabat tani. Nah sahabat tani semuanya, demikianlah sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kami lakukan ini bisa bermanfaat. Dan tentunya kami selalu mengajak untuk terus semangat dalam bertani. Terima kasih atas perhatiannya. Dan bagikan video ini apabila dianggap bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rezekinya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sani Tani. Ini lagi, karena setelah kita lengkukan kan juga pada titiknya yang melengkung itu, kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, ini kan juga muncul tunas-tunas baru itu. Nah tunas itu kalau pertumbuhannya banyak gitu, dia tidak akan terlalu tinggi ke atas. Nanti kita bentuk lagi, supaya nanti tetap rimbun. Memang pembentukan tidak bisa sekaligus. Jadi sebenarnya metode pelengkungan ini sudah banyak digunakan di berbagai negara Pak ya, kalau seperti yang Bapak ceritakan. Jadi, begitu. Pelengkungan sendiri itu manfaatnya seperti itu. Nah, selain dari tanaman jeruk kan juga ada tanaman yang lain. Contohnya apel, mungkin yang lain lagi adalah ya. Nah, jadi tujuan utama dari pelengkungan